Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'alta wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur ya kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kelapangan waktu ya, nikmat untuk bisa tetap terus menuntut ilmu, bahkan nikmat sekalipun ya, nikmat sakit sekalipun ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur ya. Selanjutnya sholawat teriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap mengikuti sunnah beliau hingga yaumil akhir. Baiklah Ummahat, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali ya untuk terus bermurojaah serta terus melanjutkan pelajaran yang sedang kita pelajari ya. Jadi baik itu yang sudah mendapat ilmu berkali-kali maupun yang pemula ya. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Ummahat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu. Alhamdulillah, insyaallah amin. Tetap semangat ya. Insyaallah. Sudah mengantuk belum ini Ummahat? Kalau belum saja. Ya, baik ya. Insyaallah. Jadi walaupun kalau misalnya pun kita datang ke suatu majelis ya, walaupun kita hanya sekedar datang, duduk, diam gitu ya, insya Allah akan tetap mendapatkan pahalanya. Insya Allah orang-orang yang malam ini bisa bergabung di sini adalah orang-orang ya untuk tetap bisa menuntut ilmu ya. Baik, Ummahat, kemarin terakhir kita makhraj apa Ummahat yang terakhir itu? Huruf bot ya. Iya. Ya, dot ya. Berarti malam ini kita lanjutkan pada makhraj huruf lam. Bentar kita cari dulu ya. Nah, malam ini adalah di halaman berapa Ustazah? 47 kalau yang sudah kitabnya halaman 47 ya. Iya. Setelah bot itu ada makhraj huruf lam yang bagian kanan bawah. Ya. Di situ ada makhraj huruf lam. Jadi bisa dilihat itu gambarnya makhraj huruf lam itu letaknya pada ujung tepi lidah.
ujung tepi lidah Ujung sampai lidah tepi. ke Ujung lidah. lidah, ya. Ujung tepi lidah sampai ke ujung lidah. Ujung lidah. Jadi lam ini kita bisa lihat ujungnya itu, lidahnya itu pas 8 gigi di bagian depan. 8 gigi bagian atas dan bagian depan. Bisa dilihat ya, bintik-bintik kuning itu sebanyak 8 gigi. 8 gigi itu bisa dilihat berarti 4 gigi seri ya, gigi seri atas berarti, lalu 2 jari dan 2 gigi geraham awal. Taring ya mungkin. Jadi 4 gigi seri, 2 jari dan 2 gigi geraham awal. Jadi pengucapannya itu al, la, i, lu. Nah, hati-hati ya. Jadi dia tidak hanya dengan ujung lidah saja. Kalau dia ujung lidahnya itu menyempit, maka dia nggak akan bertemu dengan 8 gigi itu tadi, gitu ya. Dia melebar ya. Melebar. Jadi di sini yang harus diperhatikan, nah, yang ditempel itu ya, yang menempel pada langit-langit itu adalah dan ujung lidah yang melebar ke arah 8 gigi itu tadi ya. Iya. Rasanya lebih mudah lah ya pengucapannya itu ya. Al, la, li, lu gitu ya. Lebih mudah. Coba dicoba. Al, la, li, lu, La, lu. Ya. Nah, jadi ujung tepi lidah tadi itu sejajar dengan 8 gigi seri atas. Nah, lam itu nanti akan bisa dibaca tebal dan bisa juga dibaca tipis. Ya. Bisa tafkhim wa tarqiq. Tapi nanti setelah kita masuk pada bab sifatul huruf. Kan? Insya Allah nanti kita akan lihat setelah kita sampai pada sifatul huruf. Nah, sekarang kita lihat lagi halaman 48. Boleh dibuka 48. Lihat halaman 48. Di situ ada area tepi lidah yang difungsikan oleh huruf lam, bagian kuning. Di situ ada ujung lidah. Nah, yang pinggir-pinggir itu ada ujung tepi lidah. Bagian dari ujung lidah hanya saja letaknya di tepi lidah. Di situ kita lihat nanti dia akan menempel pada, lihat area kuning-kuning yang dekat dengan gigi, ya kan? Nah, di situ ada area huruf lam. Dari tepi ujung lidah sampai lidah dengan langit-langit atas yang menyertainya, ya. Lalu di situ ada nanti di sini nih sudah ditulis perbandingan antara lam tebal dan lam tipis. Ya, coba dilihat dan lam tipis. Apa perbedaannya antara lam tebal dan lam tipis? Pada pengucapan lam yang dibaca tebal, maka pangkal lidah akan naik. Ya. Pangkal lidah akan naik, lalu tengah lidah akan terjadi cekungan, serta
suaranya arah ke langit-langit. Ya, suaranya Tenggorokan menyempit. suaranya mengarah ke langit-langit. Di situ ya. Di sini nih. Di sini ada tulisannya. Diiringi dengan adanya cekungan pada tengah lidah, lalu tenggorokan menyempit, sedangkan lam tipis lidahnya itu datar ya, lidahnya itu datar ya, tidak membuat cekungan ya, tengah lidahnya tidak membuat cekungan dan suaranya tidak naik. Bisa kita coba nanti latihan pengucapan. Perbedaan nanti terlihat pada saat kita mengucapkan lam tebal dan lam tipis. Kalau tadi kita la, li, lu, gitu ya. Huruf lam itu dasarnya adalah huruf istifal, tipis ya. Dia itu nanti akan terbaca tebal hanya pada jalalah yang diawali dengan harokat fathah dan dhammah. Ya. Jadi nanti dia akan dibaca tebal hanya pada saat dia membaca lafzul jalalah dan diawali harokat fathah dan dhammah. Gitu ya. Jadi kalau untuk lam tipis itu nanti pangkal lidahnya turun, tidak naik ya. Kalau pangkal lidah naik, maka untuk pengucapan lam tipis pangkal lidahnya turun ya. Terus kalau lam tebal tengah lidahnya cekung, tapi di lam tipis tengah lidahnya lurus atau datar ya, lurus ya atau datar, tidak membuat cekungan. Kita nanti coba praktek ini pengucapan huruf lam. Sekarang kalau dari teorinya yang sudah dijelaskan, paham bagaimana penempatan huruf lam? Kalau sudah paham, nanti kita akan coba latihan pengucapan ya, Om. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah paham ya. Jadi lam hanya ujungnya saja. Kalau ujungnya saja dia tipis al gitu ya. Lalu tipis kan. Dia harus selebar 8 gigi ya. Dilihat itu di gambar ujung lidahnya itu sampai dengan ujung tepi lidah. Nah, kita nanti akan coba latihan ucapan lam. Saya dulu ya, Ustazah. Sebentar, saya kasih dulu lafaznya ya. Ya. Pengucapan huruf lam. Kita coba latihan dulu untuk lam tebal dan tipis. Lihat di situ untuk lam tebal kata wallah. Coba pada saat Allah di situ terbuka nggak? Nah, wallah. Nah, ucapan adalah tulis itu kan yang kita baca tebal terasa ya bahwa pangkal lidah kita naik lalu lidah kita cekungan dan suaranya ya. Tenggorokannya menyempit ya wallah. Sekali lagi Wallah. ya abdullah. Ya, sedangkan yang tipis dilihat yang diawali dengan harokat kasroh bismillahi. Ya, lalu lillahu. Oh, sekarang kita coba praktek yuk. Satu-satu, silahkan. Sesuai dengan urutannya. Bagi yang
hanya ingin menyimak, bisa lanjut nanti ya, peserta berikutnya gitu terus ya. Silahkan. Saya Ustazah. Ya, silahkan. Tafadholi pengucapan lam tebal, lalu dilanjutkan dengan praktek pengucapan lam tipis ya. Wallah. Hati-hati tidak wawullah, tapi wal. Huwallah. Wallah. Hmm, Ya. Wallah. Santi, Masya Allah. Diulang Ustazah. Asan. Abdullahi. Sekali lagi. Abdullahi. Ya, tebalkan ya. Menebalkannya gitu. Pangkal lidahnya angkat, lalu tenggorokannya menyempit. Abdullahi. Abdullahi. Ahsan. Lanjut pada lam tipis. Bismillah. Ya, sekali lagi. Bismillah. Ahsan. Lanjut yang kedua. Lillahu. Ahsan. Masya Allah. Selanjutnya. Sekali lagi. Ya, tebalkan lagi. Huwallahu. Ahsan. Lanjut yang kedua. Ahsan. Ya, yang tipis lam. Bismillahi. Lalu Lillahi. tipiskan lagi, jangan tebal, jangan liu, jangan terangkat ya, pangkal lidahnya jangan terangkat. Lillah. Lillahi. Hati-hati, fathah tidak terlalu lebar ya, membuka rahangnya tidak terlalu lebar. Kira-kira selebar kalau kita mau memasukkan makanan aja. Lillahi. Jadi jangan lillah, enggak terlalu lebar. Lagu saja untuk ulang. Lillahi. Lillahi. Asanti ya. Jadi catatannya kalau pengucapan huruf yang berharokat fathah itu rahang tidak boleh terlalu lebar ya. Ya saja. Ya, selanjutnya. Huwallahu. Ahsan. Lanjut. Abdullahi. Ahsanti. Selanjutnya yang tipis. Bismillahi. Satu lagi. Lillahi. Lillahu. Jangan Lillahu. jangan lillah, tipiskan lagi. Lillah. Lillahu. Jangan tebal ya, jangan jangan lillah. Lillahu. Hati-hati makrot lam. Makrot lam, hati-hati lebarkan lagi. Lillah. Jangan lilu. Lillahu. Tebal sekali. Iya, mungkin ini ya, apa namanya, bertemunya itu terlalu ke belakang nggak ya? Lillah, coba ujung lidahnya itu maju sedikit, dekat gusi. Lillah. Lillahu. Iya, nanti latihan lagi. Lillah. Lillahu. Masih sedikit lebih ke depan sih. Depan lagi. Lillahu. Kalau pengucapannya lebih ringan, coba lebih ringan lagi. Bismillahi lillahi. Tadi kalau yang tafkhimnya bagus.
Sekarang coba yang takik ya. Bismillahi. Bismillahi. Yang lillahu. Lillahi. Lillahu. Nah, sedikit Masih lagi. bisa. Lillahu. Ya, lillahu. Ya, tipiskan lagi gitu ya. Lillahu. Kasrohnya turunkan lagi. Belakangnya turunkan lagi waktu kasroh. Lillah. Lillahu. Santi, nanti kita latihan lagi ya. Mungkin nanti setelah makhraj lam, mungkin ada nanti kan nun dan ro itu nanti mungkin bisa lebih membedakan setelah ada makhraj nun dan ro ya, karena nanti lam nun ro itu makhrajnya itu sangat berdekatan gitu ya, sama-sama ujung lidah, tapi nanti ada yang tadi ini kalau lam kan langit tapi mendekati gusi gitu ya kan. Nah, jadi dia tuh jaraknya sedikit gitu, tipis gitu. Rasanya ini masih agak ke belakang, nanti agak maju sedikit. Nanti kita coba ya setelah mungkin ada perbandingan dengan huruf nun dan ro nanti ya. Masya Allah. Wajibnya kita khair. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bimbingannya. Satu, tafadhali. Huwallahu. Ya. Huwallahu. Ya, sekali lagi. Huwallahu. Coba jangan huwa Allah, jangan huwa. Huwallahu. Tapi bertemu ya jangan huwau, tapi huwal. Huwallahu. Gini. Jadi lamnya kita tebalkan. Huwallahu. Bedakan bertemu dengan waw dengan bertemu dengan lam. Kalau misalnya kadang-kadang menebalkan itu jadi bunyinya jadi huwallah itu bukan bertemu lam tapi bertemu waw. Huwallah, jangan huwallah tapi huwallah gitu ya. Huwallah. Ya, Hasan. Tapi yang penting dia bertemunya dengan lam, jangan dengan waw. Ya, Iya. Selama ini huwallah gitu ya. Jadi tadi yang saya dengar menebalkannya itu ketemu dengan waw. Jadi gini, huwallah, jangan huwallah. Langsung saja bertemu lam, tapi nanti kita tebalkan. Huwallah. Lidahnya langsung taruh di gusi. Huwallahu. Huwallahu. Iya, cara belajarnya gitu dulu. Menghilangkan bunyi waw yang pertama tadi. Huwallahu. Iya, Masya Allah. Ahsanti. Huwallahu. Lanjut. Abdullahi. Sekali lagi. Hati-hati dengan jangan abdu. Kalau abdu itu ketemu waw lagi. Abdullah jadinya kan Abdullah. Tapi dia langsung kita taruh di Abdul. Abdullahi gitu. Abdullahi. Ya, hati-hati ya. Abdul. Ab. Ya. Abdullahi. Bagus. Jadi hindari abdu ya, hindari abdu karena kita mau ketemu dengan lam.
Abdul. Abdullahi. Abdullahi. Ahsanti, Masya Allah. Kita ganti ya, nggak ketemu waw Iya. lagi. Tapi ketemunya Selama ini berarti ini ya tidak tepat. iya, nggak apa-apa. Kan Jauh. kita nggak tahu, belum belajar. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang yang tipis. Bismillahi. Ahsan. Lanjut. Lillahu. Ahsanti. Lebih mudah ya. Ternyata pengucapan tipis daripada yang tebal. Hati-hati catatannya. Jangan pertemukan lagi dengan huruf waw. Tapi langsung pada tasydid lam. Wal. Nanti kita pikirkan lagi menebalkannya. Yang penting jangan wow gitu ya. Jangan wow. Tapi udah wow. Allah. Langsung pasang ujung lidahnya ke gusi. Wawnya bertemu dengan lam. Wow. Taruh di gusi atas. Wow. Wallahu. Abdullahi. Iya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Syukron saja. Alhamdulillah nih. Iya. Kebiasaan dari dulu pakai wow, wow. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah dilatih lagi ya, Iya saja, syukron saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang mohon bimbingannya. Ya, tepat balik yang. Ya. Wallahu. Lagi ya. Wallahu. Ya, yang bagus tidak bertemu wow, tapi lamnya tebalkan sedikit. Huwallahu. Wallahu. Lanjut yang kedua. Abdullahi. Coba sekali lagi. Abdullahi. Abdullahi. Nah, gini ya. Menebalkannya itu yang masih pakai lidahnya itu bagian ujungnya aja tadi yang Ya. dullah. Kalau yang huwallah sudah mulai melebar. Tapi yang Ya. dullah lamnya ujung lidah. Kalau dilebarkan lagi jadi gini bunyinya. Allah. Abdullahi. Lebarkan lagi. Abdullahi. Nanti, Masya Allah. Tapi sudah ketemu tekniknya. Tinggal nanti yang latihan. Tapi gitu. Salah. Lebarkan lagi ya. Kalau dia lebar, sempurna tebalnya. Jadi kayak dicekung, tapi kadang-kadang salah saja. Belajar Iya. lagi. Tapi ini udah dapat. Maksudnya tekniknya itu udah. Ya gitu memang yang maksudnya. Wow. Yang penting diambil lam. Tinggal nanti yang lebarkan lagi lidahnya. Itu supaya tidak. Yang kedua tapi masih gini. Kadang-kadang masih dapatnya abdullah. Itu karena ujung lidahnya kurang lebar ya kan? Kalau dia melebar bisa. Ya begitu. Masya Allah. Abdullahi gitu ya kan? Iya, beda ya. Gitu. Insyaallah. Sekarang lanjut yang tipis. Bismillahi. Hati-hati, tidak mila. Bismillah. Ya suka itu. Bismillahi. Oh, hati-hati, jangan bismil. Oh, itu bismil ya. Bismillahi. Ya, bismillahi. Terus. Ulang lagi saja. Sudah bagus. Sudah. Ya. Jangan terlalu penekanannya gini. Ini ya, kalau misalnya dia kuat tertekannya, ya kadang-kadang jadinya gitu. Bismillah. Nah, tapi kalau dia ringan, enggak gitu. Dia ringan, cuma mengalirkan sukun pada sin. Bismillahi, ringan aja. Kalau ringan. Bismillahi. Ahsanti, Masya Allah. Iya gitu betul. Sekarang yang terakhir. Lillahu. Hati-hati fathahnya lurus ya. Lillah.
Lillahu. Iya. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khair Ustazah. Ya, wah, iya sih. Semangat ya, yang. Assalamualaikum Barakallah Ustazah. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, tafadhali. Huwallahu. Sekali lagi. Huwallahu. Coba. Wawnya temukan pada lam. Wal. Huwallahu. Huwallahu. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai keserempet waw ya. Jangan sampai huwaw. Huwaw. Menebalkan tidak dengan waw. Jangan huwallah, huwallah. Bukan. Tapi langsung ke lam. Huwal, huwal gitu ya. Taruh dulu. Huwal, huwal. Huwallahu. Ya, huwallahu. Ahsan. Huwallahu. Masya Allah. Lanjut. Bawah itu. Abadullahu. Ahsan. Abadullahi. Iya. Abadullah ya, tapi lafaz Allahnya udah bagus. Sekarang yang tarkib. Bismillahi. Santi, lanjut. Billahi. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Jazakillah khairan aja. Wa ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam, tafadhali. Naam Ustazah. Huwallahu. Sekali lagi. Huwallahu. Ya, hati-hati jangan terlalu ditekan ya. Jangan huwallahu, enggak usah berlebihan. Huwallah, huwallah. Huwallah. Ya, huwallahu. 2 harokat saja gitu ya. Naam Ustazah. Huwallahu. Nanti lanjut. Abadullahi. Masya Allah. Sekarang yang tarkik, yang tipis. Naam Ustazah. Bismillahi. Ringankan lagi mim. Jangan bismil. Jangan terlalu ditekan makhraj mim. Bismillah. Hanya merapatkan bibir ya. Naam Ustazah. Bismillahi. Ya, kalau pengucapan lamnya sudah bagus. Lanjut. Allahu. Kan kita yang tarkik dari kasroh. Pada Ustazah, iya. Lillahi. Masya Allah. Lillahu. Lillahu. Iya, Santi. Masya Allah. Barakallah. Barakallah, jazakillah khairan kasiran Ustazah. Iya, wajah jazakallah khair. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gambar sayanya nggak ada? Ada ya Ustazah ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silahkan. Wallahu Abdullahi. Sekali lagi. Abdullahi. Nanti lanjut yang tipis. Bismillahi. Lalu satu lagi. Lillahu. Santi. Barakallahu fiik. Oke, barakallah jazakan kasiran Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Ana. Nomor 8. Ya. Tafadhali. Huwallahu. Lagi, sekali lagi. Huwallahu. Coba. Huwallah. Langsung pakai lam. Huwallahu.
Ya, huwallahu. Angkat sedikit ya. Huwallahu. Wallahu Terus yang kedua. abdullahi Ya, abdullah. Yang kedua bisa lebih jelas. Ini bagus. Yang keduanya, abdullah. Tadi yang huwallah, lamnya itu masih agak tertutup. Coba buka lagi. Huwallah. wallahu Ya, huwallah gitu. Jadi, mulutnya agak terbuka waktu dia ke arah lam ya. Waw ke lam. Huwallah. Gitu, agak terbuka sedikit. wallahu Iya, santai. abdullahi Ya, sekarang yang tipis. bismillahi Lanjut. lillahu Iya, Masya Allah. Masih ada? Kholas ya. Kholas Ustazah. Nah, kita lanjut ya. Ini tadi lam. Sekarang kita masuk pada makhraj huruf nun. Bentar. Sekarang kita masuk pada makhraj huruf nun. Nah, kita lihat di situ. Makhraj huruf nun. Nun ini turun sedikit ya dari makhraj lam. Kalau tadi lam itu ujung lidahnya ke langit-langit yang mendekati gusi, sekarang nun ada pada gusi. Ya, nun ini ada pada gusi. Ujung lidahnya bertemu dengan gusi atas. Ya, jadi makhraj nun letaknya pada ujung lidah yang bertemu dengan gusi atas. Jadi dia posisinya lebih dekat dengan gigi dibanding dengan huruf lam. Jadi nanti posisinya itu setelah makhraj nun naik lagi ke atas sedikit, itu makhrajnya tadi lam. Jadi nggak terlalu jauh ya jaraknya. Kalau misalnya nun itu di gusinya, maka lam itu di atas gusi sedikit, gitu ya. Lalu di sini huruf nun itu pengucapannya tidak sempurna tanpa bantuan dari al-khoisum, dari rongga hidung. Ya, jadi dia disempurnakan dengan bantuan dari rongga hidung agar suara yang muncul itu menjadi sempurna. Jadi muncullah gunnah gitu ya. Muncullah dengung yang keluar dari rongga hidung. Gitu ya. Nah, lalu ada bagian lidah yang dari nun tadi itu kan ujung ujung lidah, bagian lidah. Nah, bagian lidahnya itu para ulama itu menyebutnya dengan, itu ada tulisannya anis al mukammal ya, anis al mukammal. Itu artinya bagian yang disempurnakan. Lalu ada bagian rongga hidung yang sebagai penyempurnanya. Nah, ulama itu menyebutnya an-nisf al-mukammil. Artinya itu yang menyempurnakan. Nah, jadi para ulama itu memberikan istilah untuk bagian lidahnya itu an-nisf al-mukammal dan bagian rongga hidungnya an-nisf al-mukammil. Gitu ya. Ada bagian yang disempurnakan, yang mukammal, maka ada bagian yang menyempurnakan. Itu yang al-mukammil. Gitu ya. Jadi sekali lagi, pengucapan huruf nun akan menjadi sempurna dengan gunnah atau dengung dari al-khoisum. Ya. Ingat, areanya huruf nun yaitu ujung lidah bertemunya dengan gusi atas ya, yang lebih dekat ke arah
gigi dibanding dengan makhraj lam. Nanti setelah nun digusi naik sedikit ke atas, langit-langit, tapi bukan langit-langit yang paling dalam ya, nggak yang terlalu dalam. Itu dekat dengan makhraj nun, itu ada makhraj lam, gitu ya. Nah, terus nanti kita mau coba praktek pengucapan huruf nun. Bentar. Pahami dulu ya, huruf nun lebih mudah difahami ya, Mas. Oh, Ustazah, Nah, berarti ini nih urutannya nun dulu baru lam ya ke kalau belakang. dekatnya dengan gigi. Ya. Ya, Jadi kalau apa nun paling depan nun lam. nanti ada lagi yang lebih dekat, namanya maksudnya tadapo. Dia lebih dekat lagi karena dia di tempat tumbuhnya antara gusi dan gigi. Nah, ini sekarang naik sedikit dari tempat tumbuhnya namanya gusi. Naik lagi sedikit namanya lam nanti makrotnya itu. Tapi artinya nun itu yang dekat. Tapi tidak menyentuh gigi karena nanti ada tada huruf ta, huruf dal dan huruf qaf itu nanti lebih dekat lagi. Dia gusinya dapat, giginya dapat, ya kan? Ya. Jadi dia di tempat tumbuh. Ini sekarang masih di posisi nun. Nun itu gusi, gitu ya. Di situ di sini kita nggak punya ya gambar yang nun yang dari depan. Kita nanti coba latihan ya, pengucapan aja ya. Jadi kalau pengucapan nun itu na, ni, nu, an. Jadi memang kita menggunakan al-khaisum ya kan? Karena kita di situ ada gunnah ya, ada dengungnya ya. An gitu ya. Na, ni, nu, an. Iya. Bentar, kita coba latihan pengucapan huruf nun, makhraj nun. Nah. Di situ bisa dilihat. Ya, jadi ada na, ni, nu, an. Itu bisa latihan kita. Terlalu panjang nggak ayatnya ini? Enggak. Gitu wa innahum itu pelan-pelan aja ya. Kita cuma ambil makhraj nunnya ya. Inna dinikmati waktu nun bertasdid di situ sempurna pengucapan gunnah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Coba ikutin. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Lanjut lagi. Lam yaqa'un Coba latihan yuk. Bergantian.
Dari nomor 1 ya Ustazah. Naam, tafadhali. In dari an in naninu an enggak. Langsung masuk pada ayat. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah, lanjut. Yang kedua juga Ustazah. Nah, boleh. Baca aja tiga-tiganya. Oh ya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Masya Allah. Ahsanti, lanjut. Lam yato min mis ya. Ya, pelan-pelan. Lam yato mis hunna insum qablahum wala jan. Masya Allah. Hati-hati dengan qalqalah to, jangan ya to, jangan diakhiri dengan hamzah ya, tapi ya Ya. pomis gitu aja ya. Ya pomis. Diulang ya. Jangan boleh. Ya lam yaqmis hunna insum qablahum wala jan. Ya, pokoknya kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf qalqalah biasanya salah satunya adalah diakhiri dengan huruf hamzah. Terus hati-hati ya. Ya to, misalnya ako gitu-gitu ya. Jadi ya po, ako gitu ya. Insyaallah barakallahu fiikum. Iya. Khairul jazaa. Gitu wa innahum Sebentar. Mic yang terbuka ditutup, silahkan. Yang apa namanya, yang sedang membaca aja yang dibuka. Sudah. Ya, silahkan. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Lanjut. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Santi, yang terakhir. Lam yato. Ya, dikurangi toknya. Lam yapomis. Lam yapomis kunna qablahum Balajan. Lamnya kan lam alif. Lam yapomis kunna qablahum walajan. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Santi. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Bagus pengucapan huruf nunnya, bagus. Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillahu khair. Lanjutnya. saja. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lanjut.
Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Iya, Ahsan. Satu lagi. Lam yaqamishunna insun qablahum wala jan. Coba kita tadi udah belajar lam, jangan wala, tipiskan lagi lam. Ah, ya. Wala, 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 jangan terangkat pangkal lidahnya. Wala, Wala wala jan. wala jan. Jadi kalau dia terangkat sedikit, dia tuh jadinya lamnya tebal. Ah, ya. Wala. Kalau kita terangkat, Wala jan. la, qobla, wala, gitu aja ya. Diulang lagi Ustazah terakhir. Boleh yang terakhir ya. Lam yatamishunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Barakallahu Syukran fiik. Ustazah. Iya, wa jazakallahu khair. Ada catatannya Ustazah? Kalau kita latihan pengucapan nun untuk pengucapan huruf nunnya sudah baik, tapi kalau yang lain-lain masih ada catatan seperti pengucapan qalqalah, tapi nggak apa-apa kan kita belum sampai, baru Iya. makhraj aja. Ya, Masya Allah ya. Iya. Syukran Ustazah. Nun sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang mohon bimbingannya. Ya, waalaikumsalam. Tafadhali ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, bagus. Nunnya bagus. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin apa? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Nanti ya, kalau misalnya kita mau masuk ke huruf waw, itu tanwin jangan tiu, tapi jannatiu, tiu, Jannatin. ya. Jadi ada temponya ya pada pengucapan Oh iya. idgham. Jangan tiwa, tapi ada temponya. Tiu. Ya. Saya ulang lagi ya Ustazah. Silahkan. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Lanjut. Wa na'im. Ahsanti. Yang terakhir. Wa na'im. Hmm. Lam yatamishun insum qablahu Sekali lagi yang terputus-putus di sini. Oh, saya pindah posisi. Ustaz ya. Iya. Lam yatamishun insun. Ya, Lam ya. yatamishun insum qablahu wala jan. Ya, alhamdulillah. Yang pengucapan huruf nunnya sudah bagus, tapi kalau ini ada catatan beberapa huruf karena makhrajnya belum kita pelajari, jadi nggak usah dikoreksi ya, yang nanti ya kalau kita sudah belajar baru kita koreksi. Ya saja. Huruf sa-nya yang itu masih miss gitu kan, harusnya kalau huruf sa itu ujung lidah bertemunya dengan ujung gigi sari atas. Nanti kita latihan makhraj lain ya. Hanya Ya, di sini karena kita sedang belajar nun, alhamdulillah makhraj nunnya yang praktekkan sudah bagus, alhamdulillah.
Jazakillah khair Ustazah atas bimbingannya. Khair. Selanjutnya. Selanjutnya Asyir saja. In innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bagus. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ayat pertama diulang. Innaka mayyitun. Oh, afwan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Santi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kurang saja. Selanjutnya. Bunda Tri. Uti Ais. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Satu lagi. Lam yatamishunna insun qablahum wala jan. Santi, Masya Allah. Alhamdulillah. Menopida. Mana Ya, Ustaz? Belum? Nomor ya 7. Bunda Tri. Maaf. Iya, tadi sudah dipanggil. Iya, tafadholi. Iya, tadi ada telepon afwan Ustazah. Oke. Salah bahasa. Ya, Sabar. tafadholi. Nah, mohon bimbingan Ustazah. Tafadhali. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Santi. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Santi. Yang terakhir. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Santi. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah bimbingannya. Ahsanal jaza. Masya Allah. Mohon bimbingannya Ustazah. Naam. Tafadhali. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, bertasdid kita nabar yuk. Mayyi. Agak Mayyi. Gak nampak tasdidnya Iya. Ustazah, agak jauh, kecil. Afwan, saya besarin dikit. Jadi memang kalau naber itu meninggikan suara ya. Jadi Baik. pada huruf yang ya bertasdid ini naikkan aja. Innaka mayyitun, gitu saja, mayyitun. Mayyi. Mayyi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Masya Allah. Lanjut. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ahsan. Yang terakhir. Lam
mishun. Hmm. Lam yatomithunna innasum qablahum Ulang. innasun ya In, Ustazah. ya, nunnya sukun. Insum Oh, qablahum. nunnya sukun, afwan. Lam yatomishunna insum qablahum wala jan. Lah, Santi. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khair. Kholas Ustazah. Alhamdulillah. Baik ya, satu lagi yang terakhir ini karena huruf-huruf yang berdekatan kita. Sekarang buka makhraj ro kita. Buka makhraj ro. Nah, kita lihat. Makhraj huruf ro. Dari mana makhraj huruf ro? Dari ujung lidah bersama dengan area gusi yang ada di sekitarnya. Nah, kan dekat dengan Huruf makhraj nun. nun ya. Jadi dari ujung lidah bertemu dengan gusi, sama dengan gusi. Nah, tapi nanti ada perbedaan pada saat pengucapan di sini. Keterangannya kita lihat, kita baca dulu sekali lagi. Dari ujung lidah bersama dengan area gusi yang ada di sekitarnya dekat dengan makhraj huruf nun. Ro lebih dekat dengan nun. Nun nanti berdekatan dengan lam. Jadi gitu ya. Nanti mungkin setelah nun, ro, lam itu jadi lebih bisa dipahami. Setelah mempelajari ro dan lam, nunnya juga makin jelas gitu ya. Nah, huruf ro itu tidak cukup hanya ujung lidah yang menempel pada gusi saja. Tapi juga ada yang namanya bagian dari punggung lidah. Nah, di mana punggung lidah itu? Punggung lidah itu agak melebar ke bagian dalam dari ujung lidah, gitu ya. Jadi dari ujung lidah ada bagian agak ke dalam sedikit, itu bagian dari punggung lidah. Jadi lidah bagian ujung dengan sedikit ke belakang itu namanya punggung lidah. Hati-hati karena kalau terlalu ujung maka dia akan menghasilkan suara yang takrir yang berlebihan. Jadi ar gitu ya. Itu kalau dia terlalu ujung. Ar. Tapi kalau kita memakai punggung lidah, dia tidak muncul suara takrir yang berlebihan itu tadi. Ar. 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 Dia ambil sedikit punggungnya, jangan di ujung lidahnya saja. Kalau ujung lidahnya saja bunyinya itu tadi ar, gitu ya, ar, gitu ya. Ar. Kalau hanya ujung, tapi kita ambil punggung supaya bunyinya menjadi ar, gitu ya. Nah, ketika diucapkan maka menempelkah bagian sisi-sisinya. Coba dilihat itu. Ada bagian mulut yang terbuka itu, dilihat ya, ada garisnya. Nah, bagian sisi-sisinya menempel. Bagian sisinya menempel, sisi kanan dan sisi kiri. Lalu, itu yang bagian tengah, bisa lebih jelas mungkin kalau yang ada bukunya. Bagian tengah itu ada lubang, ada celah ya. Ada celah itu agar bisa menjadi jalan keluarnya sebagian suara. Ar. Ya, kalau dia tertutup rapat, itu yang menyebabkan terjadinya getaran yang dilarang itu. Misalnya gini, ro, arro, itu karena tertutup rapat tuh, arro, karena dia tertutup rapat. Tapi kalau tengahnya dibuat celah, ya ada lubang gitu, ada celah, maka bunyinya menjadi sempurna. Itulah menjadi tempat jalan keluarnya sebagian suara ketika mengucapkan huruf ro, ar, ro,
Arro. Ada Arro. yang keluar dari celah lubang itu tadi, yang bagian tengah. Kanan kirinya menempel, tengahnya dibikin celah sedikit untuk mengeluarkan sebagian suara. Ya, jadi dia tidak menutup sempurna. Jadi harus diberi celah di ujung lidah. Di situ juga nanti udah mulai ada di sini keterangannya, nanti ada perbandingannya. Jadi ada ro yang dibaca tebal, ada juga ro yang dibaca tipis. Coba dibuka halaman 50 selanjutnya. Di halaman 50, di situ ada perbandingan antara huruf ro yang dibaca tebal dan huruf ro yang dibaca tipis. Di situ huruf ro tebal disertai dengan cekungan pada tengah lidah dan tenggorokan menyempit. Ya, berbeda dengan pengucapan huruf ro yang tipis. Dilihat gambarnya di situ ya. Yang tebal cekungannya terlihat nyata ya di bagian kanan. Lihat gambarnya huruf ro tebal, yang kiri huruf ro yang tipis. Yang kanan lebih menyekung, sudah itu tenggorokannya memang menyempit. Bedakan dengan yang tipis, dia datar dan tenggorokannya lebih lebar, ya kan? Tenggorokannya lebih lebar ya. Dari gambarnya sudah bisa dilihat ya. Adanya cekungan pada lidah ya, cekungan pada tengah lidah ya. Jadi kalau datar maka dia tidak bisa dibaca tebal. Kalau dia tebal itu harus membuat cekungan pada tengah lidah. Dan tenggorokannya menjadi menyempit karena pengucapan huruf ro. Nanti kita akan bahas selanjutnya ada beberapa keadaan di mana ro itu dibaca tebal dan dibaca tipis. Di sini belum ya, hanya melihat perbandingan saja ya antara huruf ro tebal dan ro tipis. Ya. Nanti kita coba praktek karena huruf ro ini seringnya itu terjadi kesalahan karena tertutup sempurna ujung lidahnya ya, sehingga dia itu terjadilah takrir gitu yang berlebihan, takrir yang dilarang gitu ya, pengulangan ya takrir itu, tapi dia berlebihan sampai akhirnya sampai pengucapan harokatnya itu sepanjang harokat dia bacanya gitu ya, gitu, gitu ya, itu karena tertutup rapat, jadi tidak ada celah sebagian suara yang bisa keluar. Nah, jadi nanti bisa dilihat lagi pada gambar sebelumnya itu harus dibuat celah di tengah untuk mengeluarkan sebagian suara. Paham? Kalau paham kita mau praktek nih terakhir nih untuk huruf ro. Kita mau langsung praktek atau ada yang mau ditanya dulu ini dari pengertiannya? Ro, ri, ar. Ro tebal, ro hutan, ri tipis. Nah, terus kenapa ar tebal? Karena ro sukun sebelumnya fathah. Ro sukun sebelumnya dhammah juga ar, ur gitu ya. Ir. Ya, kalau ir tipis kecuali dia nanti ada sebab hamzah wasol baru dia menjadi tebal. Perhatikan dulu, yang penting pengucapan huruf ro itu tidak tertutup sempurna, karena kalau dia tertutupnya sempurna mengakibatkan pengucapan takrir yang berlebihan. Nah, jadi nanti terjadi getaran yang dilarang gitu ya kalau dia menutup sempurna. Jadi harus dibuatkan celah atau lubang untuk mengalirkan sebagian. Kita coba praktek ya. Ya, saja. Ustazah boleh nanya? Boleh. Ini apa perbedaan apa ya, ro tebal sama ro tipis itu
untuk mahrojnya posisi lidahnya itu sama atau gimana? Beda kan ini tadi Beda. ucapannya beda. Kalau misalnya dia itu mau pengucapan roknya tebal itu tadi kan Dinaikkan pas lidahnya ada cekungan lalu tenggorokannya menyempit. Tapi kalau dia tipis itu nanti datar lalu tenggorokannya terbuka. Ya, dia lebih ringan pengucapan ro tipis. Nanti ketika praktek ya. Ini nun salah ya. Bentar. Syukron saja. Ya, ya. Ro. Bentuknya pun beda. Coba perhatikan bentuknya pun beda. Jadi pasti pengucapannya beda ya. Situ ro rokat fathah. Ar-Rahmani. Coba. Ya, dilihat di tulisan ro tebal. Di situ ada kalimat Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Iya, rohma. Waktu kita bilang roh, itu aja kan terasa ya. Menyempit tenggorokan kita. Rohmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Lalu kalau yang roh dibaca tipis, itu ada kata biri jelika. Biri jelika. Jadi lidahnya datar saja, tidak ada cekungannya. Biri jelika. Iya, Ya. Lidahnya lebih datar ya Ustaz. Lidahnya lebih datar. Iya, datar dan datar tenggorokannya dan ringan ya. Lebih ringan. Ri jelika. Lebih ringan. Kalau roh kita harus membuat cekungan dan tenggorokan kita tuh menyempit gitu ya. Mani ya kan? Terasa ya bedanya ya. Tipis itu membacanya lebih ringan. Yuk, kita praktek pada 2 ayat ini yuk. Ar-Rahmani. Ayat yang di bawah. Oh, yang di bawah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jadi roh sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Enggak kelihatan. Abramu. Ya, baru kelihatan. Ya. Abramu amro. Abramu amro fa inna mubrimun. Ya, ri-nya jangan muberimun. Oh iya. Ri. Abramu amra fa inna mubrimun. Nah, kan beda ya waktu pas kita roh. Abramu fa inna mubrimun. Ditipiskan. Muberimun lebih ringan. Ya. Abramu amron fa inna mubrimun.
Iya, Masya Allah. Jadi dari pengucapannya aja kita udah bisa membedakannya ya, mendengarnya itu aja kita udah bisa bahwa kalau dia ro fathah, ro dhammah itu memang pengucapannya lebih tebal ya dibandingkan dengan ro Iya. Jazakillah khair Ustazah. ya awak jaga. Saja, Hmm, saja. ya. Ar-Rahmani. Yang bagian bawah. Oh, ini Ar-Rahmanir-Rahim. Yuk, tebalkan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Abro. Kelihatan saja. Abramu amro fa inna muberimun. Ya, Masya Allah. Itu seringan itu ya, rokasroh itu ya. Iya saja. Muberimun. Masya Allah. Jadi khairan saja. Jazakallahu khair. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Abramu amran fa inna mubrimu. Iya, Masya Allah. Ahsanti. Jazakillah khairan saja. Jazakallahu khair. Saya saja. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. lanjut. Abramu amro fa inna mubrimun. Roknya tanwin. Amron fa'in amron fa. Tanwin itu saja. Tanwin. Abramu gitu ya. Ya, enggak yang di amron fa'in. Amron fa. Abramu amron fa inna mubrimun. Mbak Kolkolah muberi. Muberimun. Muberimun gitu ya. Muberimun. Nanti pengucapan rok fathah itu lebih terangkat lagi. Abro gitu. Abromu. Kadang-kadang fathah itu tetap ringan bacanya. Itu enggak terangkat. Misalnya gini. Abromu itu enggak ngangkat. Terus amrom enggak ngangkat. Kalau enggak ngangkat berarti belum terbaca tebal. Kalau misalnya terbaca tebal, pangkal lidahnya mesti terangkat. Lidahnya membuat cekungan tengahnya. Abromu amron fa inna muberimun. Coba. Diulang saya. Boleh. Abramu amron fa inna mubrimun. Ya, Masya Allah. Nanti latihan lagi ya. Ya saja. Syukron saja. Iya, Masya Yang Ustazah. Tafadholi ya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim.
Kalau Eyang memulai pertama dari tasdid, Eyang langsung masuk, jangan terlalu lama. Ar, Dan langsung kita ya. langsung, Ar, masuk dengan. tuh. Ayo, Langsung masuk pada tasdid. ya. Gitu kan. Jangan, tapi langsung. Iya, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ro tasdid itu bukan naber. Jadi Eyang jangan dihentak, jangan Oh ya. Rahmanir, jangan dihentak. Jadi Karena naber itu hanya ada pada ya bertasdid dan waw yang bertasdid. Kalau waw tasdid. boleh, awa boleh, iya boleh. Tapi kalau roh Ah. jangan, arroh jangan. Tapi ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Hati-hati dengan nir, jangan. Nir. Oh, niro. Niro. Iya, Masya Allah, gitu ya. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ahsanti, Masya Allah. Jadi jangan lagi yang yang tapi kita langsung ar. Terus jangan juga yang ar-Rahmanir-Rahim, tapi kita ngalir aja. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti latihan supaya tidak ada hentakan-hentakan ya. Iya. Setuju? Iya. Terus sekarang bawahnya saja. Ya, betul. Abaromu amrong fa'in berimun. Ya, Masya Allah. Itu ya, jadi membedakannya gitu. Yes. Hati-hati tidak dihentak, tidak naber ya, Yes. tidak naik. Iya, suaranya. kemarin hentak-hentak melulu. Iya, jangan dong. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah sekarang jadi berubah saja. Masya Tidak boleh Allah, dihentak. alhamdulillah. Alhamdulillah saja jadi ngerti. Iya, alhamdulillah. Jazakillah khair saja atas bimbingannya. Jazakallah khair. Asya sekarang saja ya. Tafadhali. Ar-Rahmanir-Rahim. Ahsanti, Masya Allah. Lanjut. Adramu amran fa'inna berimun. Nanya mat dulu. Fa'inna adramu amran fa'inna berimun. Masya Allah. Ahsanti, Masya Allah. Kurang saja. Ana Ustazah. Ya, tafadhali. Nama Ustazah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ahsanti. Lanjut. Abramu amron fa inna muberimun. Iya, ahsanti. Bagus. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustazah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini belum terangkat. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Abramu amran fa inna muberimun. Ya, sekali lagi. Abramu. Harus Abramu. ya.
am abramu amran fa inna mubrimun. Ya, fa inna muberimun. Terus. Selesai. Masya Allah. Kirain baru yang pertama ini. Ya, Masya Allah. Bagus sudah. Ya, mohon bimbingan ya Ustazah. Naam, tafadhali. Ar-Rahmanir-Rahim. Yo, sekali lagi. Waktu mengalirkan ha, jangan bercampur. Nanti ha-nya ngalir dulu. Sukun ha, baru pindah ke ma. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ro-nya belum terangkat. Ar, ar, ar. Ar, Mm-mm. ar, Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti lebih baik. Apa itu saja? Abaramu. Abaramu amran fa inna mubrimun. Coba sekali lagi. Abaramu amran fa inna mubrimun. Pengucapan ro itu yang fathah-fathah memang harus terangkat. Abro gitu ya. Angkat pangkal lidahnya. Abaramu Ya, abaramu lagi amran tenggorokannya. Abro, abromu. abaramu. Ya, bagus. Sekolah Ustazah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita sampai di makhraj ro ya. Banyak-banyak latihan karena untuk pengucapan makharijul huruf itu latihannya memang dengan banyak murojaah ya, diulang-ulang ya pengucapannya ya. Sambil dilihat itu apa namanya posisinya, posisi lidah gitu ya, dirasa-rasakan gitu ya, dilatih-latih ya ucapannya ya. Cukup, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustazah, itu kalau kita mau melafalkan ro tebal itu kan yang bergerak hanya ini ya lidah, tapi kadang-kadang suka mulutnya tuh ikut monyong kalau yang tebal itu. Jadi gini, kan kita ada refleks. Jadi sepanjang refleks bibir tidak berlebihan, itu tidak mengapa. Cuma kadang-kadang kita itu dibantu sama pengucapan bibir, sama bentuk bibir yang monyong, itu yang salah. Tapi kalau refleks bibir itu memang suka kadang terangkat, tapi dia tidak menyebabkan apa namanya sesuatu yang terdengar berbeda, itu enggak. Cuma tidak menyengaja dengan memonyongkan bibir untuk menebalkannya. Itu biasanya sih kalau pengucapan huruf yang tebal ya, untuk yang tebal. Kalau ri gitu kan enggak. Nah, jadi usahakan konsentrasinya memang pada lidah, pangkal lidah terangkat. Jadi menebalkan itu bukan dengan memonyongkan bibir, tapi mengangkat pangkal lidah, gitu ya. Refleks bibir kadang ada memang, tapi tidak berlebihan. Iya. Baik, Ustazah. Iya. Ya, Ustazah, cukup. Nuhun. Semoga apa yang disampaikan malam ini bermanfaat ya, Ummahat ya. Amin. Insyaallah. Baik, kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran. Jazakillah Sehat khairan. selalu saja semuanya. Ustazah. Ya Ummahat, maaf lahir batin. Sama-sama. Syukur minati. Ya, selamat Selamat rehat. istirahat. Beristirahat. Fireni, Jazakallahu khairan hidayah ya dan jazakan teman-teman. kasiran. Jazakallah khairan. Izin keluar. Udawanda.